Oke, guys, kita lagi on the way. Sesuai janji gue di episode sebelumnya, di episode yang pertama, gue mau ngajak kalian untuk mengupgrade lagi si REV ini untuk jadi lebih cakep gitu. Tampilannya udah mulai kelihatan ganteng gitu ya, kayak udah ganti sepatu, udah ganti jok, walaupun masih belang. Namanya juga namanya ya. Nah sekarang kita mau mengupgrade lagi biar lebih oke gitu loh. Jadi safety-nya dapet, terus juga kerennya juga dapet nih. Sekarang kita lagi mau ke Mobiltech. Kira-kira si REV gue ini bakal dijadiin apa ya? Sepertinya ini ya. Oh ini Bang? Iya ini sepertinya. Assalamualaikum. Kemana saya? Silakan. Wih siap. Wih gila. Langsung dapat parkir bro. Ini dia tempatnya. Anjay. Langsung masukin aja ya. Bebas bro. Sebelum kita otak-atik ini mobil, mendingan kita garage tour dulu nggak sih? Silakan. Kayak di Mobiltech tuh ada apa aja nih? Siapa tahu ada inspirasi-inspirasi gitu. Kita ke sebelah sana ya? Boleh. Yuk. Yuk. Banyak banget nih barang-barangnya nih. Ada apa aja nih kok? Oke. Ya Allah, gue kagak ngerti yang begini-begini tapi kelihatan kayak canggih banget ya. Nah, head unit kita ada macam-macam nih. Kalau yang kayak gini kita sebutnya Tesla style. Oh iya lagi. Iya, Tesla kan kayak Tesla gini style. ya bentuknya. Jadi buat mobil lama, Heeh. kan head unit kecil. Kalau mau head unit gede, terus vertikal, kita kasih yang model ini. Model Tapi ini. nggak semua mobil bisa. Nggak semua karena space ya. Betul, karena space. Kayak REV nggak bisa. Ini plug and play gitu atau? Ini plug and play semua kita kalau di Mobiltech. Oh, Harus jadi soket to soket. nggak akan ngerubah si dashboardnya kah atau apa gitu? Nggak ada pemotongan dashboard dan nggak ada pemotongan kabel. Wih, gimana nyambungin ya? Ya, kita udah sediain soket khusus buat mobil-mobil tertentu. Jadi kalau misalnya ini kan ini Pajero Sport nih ya. Yang ini? Ya, soketnya udah khusus buat Pajero Sport. Nah, misalnya mobilnya yang lain gitu, Mobil yang lain, misalnya mobilnya Honda Accord, kita siapin yang soket buat Honda Accord. Tapi ini akan langsung plug gitu? Bentuknya berbeda sedikit dari ini. Oh, karena nyesuaiin ininya ya? Betul. Wih, canggih juga nih. Berarti barangnya beda-beda ya head Iya, unitnya? banyak. SKU kita banyak banget, ada 1000. Astaga. Wih, jadi mobil apa aja bisa dibawa ke sini? Ini kayak ini lah tuh. Ada BMW, ada Pajero, ada Banyak. Innova, ada... CR-V. Wih, berarti bisa semua ya kok ya? Rata-rata Oke. bisa, ya. Head unit, oke. Ini juga masih head unit ya? Ini masih head unit. Nah, ini kita Ini apa ada nih? subwoofer nih. Ini aktif sub. Kita ada dua macam, ada yang ini. Ini biasanya kita simpennya di bawah kolong. Di bawah kolong jok. Kolong jok situ kan? Iya. Ah. Tapi buat ukuran segini, space di bawah kolong jok, ngebasnya udah bass banget deh. Subwoofer ini. Jadi dia buat suara rendah. Iya, Jadi kalau bassnya. lu demen lagunya yang jeduk-jeduk ya, boom boom. Nah, ini perlu ada Kalau subwoofer. untuk ngecek bassnya bagus apa enggak, biasanya gue suka pakai lagunya Candy Shop-nya 50 Cent, tetapi yang di remix. Yeah. Tetem gitu kan. Oke. Nah, kalau yang ini Nih, juga aktif sub. ini gede banget yang ini. Ini taruh Bener. di bagasi nih. Bener. Iya kan? Ini taruh bagasi. Iya kan, ini Ini gede taruh nih. bagasi. Nah, cuman yang sukanya ini kita tipenya K-box bilangnya. Jadi dia ada boxnya, dia ada pasif radiatornya. Oke. Pasif radiator tuh artinya gini. Jadi kalau ini speaker ini 8 inch ya. Hah. 8 inch. Dia sebenarnya ada speaker palsunya di sebelah kanan. Di sebelah sini nih. Mana? Nah, ini kayak ada dua speaker kan? Oh iya. Kayak ada dua subwoofer. Nah, itu Padahal- namanya pasif radiator. Jadi supaya apa? Supaya seolah-olah dia punya ruangan lebih untuk nyiptain suara bass. Jadi rongga resonansnya ada sebesar ini. Kalau segini dia rongga resonansnya segini doang. Oh. Tapi kalau ada speaker palsunya, jadi bisa lebih lebar. Jadi suara gitu bassnya caranya. lebih deep lagi dia. Wih, cakep juga ya. Nah, tapi nggak semua mobil seneng pasang ini kan. Jadi dia Karena makan ngabisin bagasi. tempat, Iya. ngabisin tempat. Kadang bagasi, ya mobil begitu mah. Lu muat dong. Kagak, orang audio aja juga gua nggak kepikiran walaupun jamet ya audionya ya. Muat sih di atap.
Terus nanti dipayungin gitu kan. Oke, ini ada apa lagi nih? Nah, head unit pun kita ada macam-macam. Kita ada yang RAM 8, RAM 6, RAM itu 4. maksudnya gimana? RAM itu internal memory. Jadi biasanya patokan untuk spek head unit kalau di mobil sama kayak handphone sebenarnya. RAM-nya 8 GB. Oh, makin cepet 6 ya. GB, 4 GB betul. Makin canggih. Berarti yang Makin paling gede. cepet sekarang Kita RAM 8. RAM 8. Ya. Cara baca dan segala macam ya. CPU-nya lebih kencang, internal memory lebih banyak. Heeh. Udah gitu, kalau yang ini 2K, layarnya 2K udah. Wih, ini bisa nonton Netflix. Bisa. Layarnya 2K nonton Netflix, tajem banget di gambar pas ini. Iya. Nah ini 9 inch, ada yang 10 inch juga, tergantung dari mobil juga. Oh, Nah ini kita udah ada Chrome, YouTube, Spotify, CarPlay sama Android Auto-nya udah di dalam. berarti untuk si kayak Apple produk atau apa yang handphone lain gitu, Android udah pasti Bisa semua. masuk tuh? Iya, Oh, bisa karena udah semua. bisa CarPlay juga ya? Iya, jadi kalau yang Apple connect ke sini pakai CarPlay. Heeh. Yang Android bisa Android Auto atau bisa install aplikasinya di sini. Jadi lu nggak usah colok handphone juga bisa. Oh, jadi Ini udah kayak Android TV di rumah. udah kayak gadget sendiri ini. Bener. Oh gitu. Kok sekarang canggih-canggih semua ya? Sumpah ini gue baru tahu nih, jujur gue baru tahu nih. Iya. Oke, ini apa nih? Loh, kok ada kamera? Nah, ini dashcam nih. Ah. Ini dashcam. Ini yang lu cari. gue cari nih. Jadi kemarin gue kan habis mengupdate lah ke penonton gue bahwa gue habis beli REV, terus ada updatean lah, upgradean sedikit selama 3 bulan gitu kan. Tapi gue ngerasa kayak gue kalau bawa barang sih spion gue masih kelihatan sih kok. Iya. Kayak ke belakang gitu kan spion tuh untuk gue pengendara tuh penting banget ya, ngeliat ke belakang, kanan kiri segala macem. Terus tapi gue ngerasanya kayak kalau gue bawa tim gue misalnya naik mobil ini, misalnya kita berempat gitu ya, lumayan agak kehalang ya. Iya. Dan muka mereka agak ganggu gitu kan di spion. Lihat demek semua gini kan, ya Gitu habis ya? main bola ya. Keganggu gitu kan. Jadi gue kayak butuh, gue bilang sama Ardi kemarin, kayaknya gue butuh apa itu yang kayak di Alphard gitu loh. Bener. Yang kalau Iya. misalnya gigi R set tidak terganggu penghalangan apa Iya. penglihatan saya gitu. Katanya pakai dashcam. Oh ya dashcam katanya. Ini dashcam. Ini dashcam. Oh, Iya. untuk di dashboard juga gitu ya. Jadi sebenarnya gini, dashcam itu ada 2 macam. Jadi dia ada yang kamera doang. Nah, ini ada mirrornya. Jadi penempatan dashcamnya di posisi spion tengah. Makanya namanya Penempatan- mirror dashcam. Tapi ada yang dashcam doang, nggak ada mirrornya. Dashcam tuh yang kamera yang ke depan itu kan? Dashcam itu untuk ngerekam. Ngerekam itu Iya, kan? ngerekam. Kamera Yang depan. biasa suka ada kejadian-kejadian Benar, horor, benar banget, terekam benar kamera, ya mungkin sebenarnya untuk amit-amit gitu, kayak misalnya kecelakaan atau Iya. apa gitu kan, bisa tahu nih siapa yang salah Betul. gitu kan. Kan kadang-kadang pengendara-pengendara mobil tuh kayak dia yang salah, dia yang ngotot. Jadi sekarang kalau misalnya ada dashcam, kita lihat dashcam aja, baru kita panggil Iya. polisi. Iya, bener. Ya kan? Sekarang itu bener-bener untuk keamanan dan juga keselamatan sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa gue perlu dashcam tuh penting sih gitu. Tapi ternyata ini bisa untuk mirrornya juga. Betul. Terus kameranya bisa cuman ke depan doang? Nah, yang ini kameranya bisa ke depan dan belakang. Kok berarti ini bisa bermanfaat untuk masalah gue tadi dong, si spion ngeliat ke belakang susah? Bener banget. Jadi harusnya kan dia mirror tuh, cermin doang. Heeh. Kehalang sama penumpang belakang. Penumpang kan? belakang. Nah, kalau kamera ini kan di belakang. Jadi mau ada penumpang berapapun, kameranya toh udah ngarah keluar. Kalau misalnya gue pengen ada bisa kelihatan pas lagi mundur, dashcamnya juga ke ini, berarti nanti ada kamera lagi dipasang gitu? Betul. Jadi dashcam mirror ini udah dilengkapin sama kamera depan dan kamera belakang. Udah 2 arah. Satu paket. Cocok nggak? Yang paling bagus yang mana nih? Nih, langsung cari yang paling bagus. Ya, yang maksudnya yang cocok aja sama mobil gue yang kecil ini. Gini, Ah. kalau mobil... Kan nggak mungkin dashcamnya segede gini ya? Ini bukan dashcam. Oh bukan, oh bukan, oh bukan, oh bukan, ini layar lagi. Oh salah. Tapi ini tulisannya Mobile Video Entertainment. Ini main PS bisa dong? Bener, ini ada HDMI inputnya. Jadi ini buat rear seat entertainment, ini buat di belakang. Ini buat di belakang nih. Gue ada mobil yang agak gedean. Nah, itu bisa. Gue ada mobil yang main agak gedean gitu. Ini bisa banget.
Oke, yang paling bagus nih, dashcam. Dashcam yang paling bagus sekarang kita yang ini. Kenapa yang ini? Soalnya depannya udah 4K. Depannya udah 4K. Depan udah 4K, belakangnya 1080p. Sebentar, ini kameranya mana nih? Nah, bingung kan kameranya mana? Kamera di sini. Oh iya, di sini. Nah, ini kamera belakangnya kayak gini. Oh, nanti dipasang ini untuk yang di belakang ya, Iya. biar tidak keganggu gitu ya. Bener. Nah, ini kamera depan. Nah, kalau yang ini juga ada ADAS-nya. Ada tuh apa? ADAS itu Advanced Driving Assistance System. Ini ngingetin kalau misalnya yang ini ada 2 garis. Kita ada fitur namanya blind spot detection. Blind spot detection. Ya. Jadi Titik misalnya buta ya. Betul, titik buta biasanya ada di sebelah kanan, belakang atau kiri belakang. Iya. Nah, ini dia bisa bunyi dan kedip juga nanti. Oh, jadi dibantu juga. Jadi nggak cuman di unit gua dong yang ada bunyi-bunyi gitu, tapi ini juga ada. Bisa, iya. Nah, sebenarnya ini tujuannya buat mobil yang nggak ada ADAS. Oh gitu. Ya, jadi contoh kayak Innova lama kan nggak ada. Iya. Avanza nggak ada, itu Nggak bisa ada. juga. Nah, kalau mobil udah ada, ini ekstra tambahan aja. Ekstra ya, jadi kayak Ekstra. ngingetinnya lebih gitu ya. Tapi bisa dimatiin ADAS-nya. Oke. Nah, ini sebenarnya yang menarik gini. Kalau gue matiin ini, dia jadi cermin biasa. Nah, pada saat posisi begini, ini pun tetap lagi ngerekam juga. Nah, bentar. Kan ngerekam nih, kok. Dia pakai memori atau pakai cloud? Pakai memori. Pakai micro SD card. Micro SD card. Ya. Itu berarti gue berapa bulan sekali harus... Oh, nggak perlu, dia otomatis. Kita ada yang namanya loop recording. Itu artinya gini, per file rekamannya itu per 3 menit atau per 1 menit itu bisa disetting lewat settingan nanti. Oke. Nanti kan misalnya 1 menit, sampai penuh nanti micro SD card-nya, dia akan nge-replace file yang pertama. Jadi lu nggak usah apa-apain lagi. Ya ampun, nggak ribet ya. Syuting pakai ini aja apa? Lah, kita Fuji syuting. film ganti. Iya, kita kan syuting nih. Selesai syuting, keluarin memory card, upload atau backup, terus kita format lagi kayak wow, keluar masuk memory card. Ini nggak perlu berarti ya? Ini pun nggak perlu dicabut micro SD-nya. Jadi kalau misalnya ada kejadian, kita pakai aplikasi, connect lewat WiFi, bisa di-download ke handphone kita masing-masing. Sumpah katro gue, canggih juga. Gokil. Ini namanya apa? AI? AI DVR. Anjay, gue suka nih yang berbau-bau AI nih. Yes. Gitu. Oke. Ini ada AI DVR ya sebutnya. Ini 11,3 inch. Ya. Harganya terjangkau loh ini. Ini udah sama pemasangan apa belum? Udah sama pemasangan. 2,5 juta udah sama pemasangan. Udah sama pemasangan. Hah? Cocok ini udah. Oke, ada apa lagi kok? Nah, ini ini boleh 3 nih, kamera nih kalau ini. Banyak sekali nih. Ini 3 kamera, 1, 2, 3. Oke. Tapi ini lebih panjang ya? Ini enggak, sama size-nya. 11,3 sama. 11,3, cuman ini nambah kamera untuk dalam kabin. Oh gitu. Ya. Jadi biasanya nih ada yang suka juga, kenapa mau ngerekord kabin? Biasanya kalau yang bawa supir, yang mobil yang bawa supir, dia mau monitor supirnya. Makanya pasangnya ini. Tapi kalau lu bawa sendiri, biasanya mungkin privasi ya kalau Iya. Jangan. Jangan kenapa tuh? Jangannya kenapa tuh? Kenapa? Kenapa jangan? Nggak akan biasanya sambil nyetir sambil ngupil Oh gitu iya, kan, iya, gitu. iya. Masuk akal, Mas. Jadi ke Bogor? Oke, ada apa lagi nih kok? Nah, kita ada yang kecil sebenarnya. Ini kan 11,3 inch. Nah. Ini 9,66 inch. Oh ini juga, ini lagi mati ya? Ini lagi mati. Kacanya berasa ya? Ini kalau nyalain gini. Ini berapa ininya? Nah, kalau ini depan belakang 1080p resolusinya. Kalau yang itu udah 2K ya? Ya, ini yang paling terjangkau. Ini paling terjangkau, harganya 1,6. Jadi buat kalian nih yang pengen nambah dashcam ya, kita nyebutnya ya. Mirror dashcam, atau Mirror apa nih dashcam. sebut? Mirror dashcam, ini harganya terjangkau nih. Ada yang dari 1,6, 2,5, sama 2,750. Dan itu udah sama pemasangan. Betul. Emang gampang masangnya? Gampang, 1 jam, nggak nyampe lah 1 jam. Anjay. Ada home service gitu nggak sih? Kita ada juga. Kita sedia juga home service untuk transaksi di Tokopedia. Jabodetabek kita home service. Wih, enak dong. Berarti ini biasanya nih penonton gue kan banyak juga nih cewek nih. Kadang-kadang mereka pakai mobil dan segala macam kayak nggak ngerti ke bengkel Iya, gitu iya. kan. Berarti kan bisa dipasangin apa segala macam bisa ya? Bisa. Oh, oke. Cakep. Oh ini. Nah, ini tadi yang kecil nih.
Oh, ini yang kecilnya. Nah, ini yang kecil. Ini yang biasa gue lihat di mobil-mobil luar negeri. Nah, bener. Ah, ya kan, pada Bener. pakai begini semua. Ini nggak ada mirrornya. Ya, tapi kecil banget. Iya. Kalau ini mungkin buat kebutuhan lu kurang tepat ya. Karena kan lu butuhnya di Iya. area mirror itu. Mirror itu gue perlu banget ya. Iya. Sebenarnya dashcamnya ke depannya perlu. Ya. Untuk keamanan dan keselamatan. Ke belakangnya gue perlu karena untuk ngelihat si spion itu sempit banget ternyata ini mobil. Bener banget. Jadi yang kecil juga ada nih, guys. Nih, di VR 3 inch ya, di 3 inch. 3 inch. Dia harganya cuma 1,350. Gokil. Oh, ini yang ini sama Omobi ya? Ini yang collab sama Omobi nih. Ini yang collab sama Omobi. Dia juga sama. Jadi bedanya ini sama yang Omobi, ini upgrade versionnya dari yang ini. Upgrade versionnya. Karena ini cuman 1080p resolusinya, ini 4K. Tuh. Gokil nih collaban sama Omobi, mantap. Hasil rekamannya kayak gini. Ini perbandingannya ya? Ini Yang kamera, oh enggak. Ini depan sama ini belakang. kamera depan, Ya. belakangnya 1080 ya? Belakang 1080, depan 4K. Kenapa masih 4K? 4K itu resolusinya lebih tinggi, jadi plat nomor mobil depan jauh pun kelihatan. Oh. Gila, ini kesafetyannya benar-benar dijaga dari segi si build quality-nya juga ya? Benar. Nah, kita punya macam-macam sih. Ini yang tadi, yang buat di belakang. Yang sebelah sana ada yang audio. Oh, kalau yang di depan itu head unit. Ya. Ini jok unit. Kan tadi katanya di jok. Bener nggak? Kayaknya Nyebutnya? ini boleh gua patenin, namanya bagus juga sih ya. Apa tuh? Jok unit ya. Lah, Benar, terus nyebutnya benar, apa benar. dong? Ini kita sebutnya RSE. Ribet. Head unit di depannya, di kepala. Jok unit lebih Jok unit lebih enak. lebih catchy ya. Lebih catchy Lebih menurut catchy. gua. Jok unit. Jok unit. Yang ini ntar padi bang, jok ini. Oh gitu ya. Jelek banget namanya jok unit. Ya kan Jok gue unit. mikirnya ditaruh di jok. Biasanya kan kalau misalnya Bener, untuk bener. keluarga, ya kan dia suka dikasih tab gitu kan, Ya. atau apa yang di belakang jok itu kan. Kan nggak semua mobil punya bawaan dari pabrik. Benar. Coba, jadi kadang-kadang ada yang ditambahin segala Ya. macam. Jadi karena kebetulan gue belum punya anak, jadi keponakan aja yang gue bawa. Oh, Gitu. kirain belum punya anak mau bikin anak ternyata. Gue mau bikin mobil di sini. Gue mau bikin mobil gue cakep. Gitu. Oke. Ini untuk jok unit. Jok unit lagi. Aduh. Ya itulah pokoknya ya. Iya. Tapi dia nyambung harus head unitnya harus sama. Ini independen. Hah? Independen. Jadi bisa nyambung ke head unit, bisa independen. Sebentar. Kalau misalnya penumpang depan itu lagi nonton drama, Iya. penumpang belakang pengen nonton Teletubbies, Bisa. atau Cocomelon, Bisa. Bisa? Kanan kiri beda aja bisa. ini sih nggak akan berantem sih. Bener. Rachel sama anaknya Ralim nggak akan berantem nih. Rachel sama Halim siapa ya? Ah, keponakan. Oh. Nah, gitu. Keponakan. Kan di belakang. Oke. Gitu. Oke. Boleh. Ada apa lagi nih kok? Banyak sekali ini, nggak semuanya 1000 ada di sini kan? Nah, Enggak. Ada apa lagi kok? Kita 1000 ya, kenapa? Soalnya kayak konektor ini satu-satu aja udah beda-beda kan. Oh, iya. Jadi ada yang Toyota, Honda, Suzuki ini beda-beda semua. Pasti 1000. Makanya kenapa tidak memotong Kabel. kabel. Iya, itu berarti kayak misalnya ini REV ini kan, kalau misalnya ada motong atau apa itu katanya garansinya hilang. Berarti Betul, kalau Boy. ini kita tidak motong aman dong. Aman. Iya dong, mesti aman kan nggak ada motong kabel. Jadi langsung plug and play. Jadi memang secara kelistrikan itu nggak boleh potong kabel. Oh. Jadi walaupun udah lewat masa garansi pun kita juga nggak mau potong kabel. Tetap nggak mau, Nggak makanya kalian banyakin si konektor Betul. ini. Selain tadi barang-barang yang kita lihat di sini nih di mobil tech sendiri tuh ada apa aja lagi sih servis-servisnya atau bisa ngebuat apa lagi gitu? Karena kalau dari barang nih semuanya membuat gue bingung dan nggak ada obat. Kan nggak mungkin ya. Gue pengen tiba-tiba pakai 6 layar gitu. Kan lucu juga gitu, ngapain gitu kan? Bener. Karena bagus-bagus semua gitu. Kalau buat REV ya, sebenarnya Mobile Tech ini kita punya head unit, kita punya dashcam, kita punya audio mobil, kita punya power backdoor, kita ada electric footstep. Untuk REV, kita balik lagi ke Iya. REV. Nah, ini kan baru ada sedikit doang nih, keluhan-keluhan saya nih. Tapi bangku ganti ini oke. Gua agak lebih enak jauh sih Jauh sebenarnya. Cuman gue memang belakangnya masih belum ganti, karena kan emang nggak terlalu banyak dipakai kan, kursi belakang kayak
Dia kalau nggak Depan lebih penting lah. ya depan lebih penting sih menurut gua. Cuman memang agak belang aja sih, jadi gua belum tahu mau diapain lagi. Cuman yang gua rasa dari apa yang udah gua lakuin selama 3 bulan abis beli ini, gua ngerasa kayak spionnya itu agak Mengganggu agak kurang dan agak bahaya ya dengan tidak terlalu kelihatan kalau gue bawa berempat satu mobil gitu kan. Terus kayak dashcam juga kayaknya perlu juga gitu kan. Apalagi kok menurut lu kira-kira yang cocoknya pakai apa aja nih? Sebenarnya REV ini nggak punya CarPlay sama Android Auto. Nah, Dan head unitnya nggak mungkin diganti kalau dia kan. karena udah ada. Bukan karena udah ada doang, karena udah ada dan juga semua kontrol AC, kontrol kelistrikan mobil semua di dalam situ. Jadi lu nggak mungkin ganti head unitnya. Oh gitu. Terus jadi gimana dong? Nah masalahnya kemarin gue abis ADC. Apa yang ADC? ACP ya kemarin gue lupa lagi apa ACP. ACP. Bentar, Dut. Ini yang ACP aja nggak semua yang nonton tahu ACP apa? ACP apa? ACP itu Android Auto CarPlay. Itu. Nah, jadi kemarin kan biasalah si tidak sabar ini kan kayak udah beli aja dulu yang ada gitu kan di online segala macam. Dan ini katanya simple juga katanya, tinggal colok gitu. Bener. Alhamdulillah pemakaian gue cuman pakai 2 kali kan, gue kadang-kadang gonta-ganti kan. Jadi kadang-kadang suka lupa di charge. Kayak lupa di charge gitu kan. Pakai yang lain dulu, yang bensin dulu gitu kan. Terus gue bilang sama Ardi, Dut, coba deh gue pengen kalau misalnya gue mau connect tuh kayak cepet gitu ke handphone, terus kayak pengen ada ini ada itu gitu. Terus belilah itu berapa? 2 minggu yang lalu ya? Udah mulai rendep-rendep ya? Hah? 2,5 minggu terus kayak udah agak suka lambat gitu loh. Lambat. Alhamdulillah 3 hari yang lalu meninggal. Jadi komplain nggak ke yang jual? Udah lewat ya? masa garansinya. Udah lewat masa garansi, jadi kayak udah ya sudahlah. Kira-kira apa kok yang bisa tolongin, bingung saya juga. Jadi ini ACP, pengen cakep jadi ribet. ACP sih dari kita bukan yang modelnya dongle kayak gitu. Tapi Bentuknya satu modul. Kenapa? Karena kita nggak mau ganggu sebenarnya kelistrikannya si head unit atau bawaan mobil. jadi head unit nggak akan diganti itu. Head unit nggak ganti. Tetap oke. Kita akan tambahin satu modul interface. Kalau di kita namanya sama juga ACP interface. Nah, tapi ACP ini nanti bentukannya udah built-in dengan head unit mobilnya. Nah, cuman ini pemasangannya lebih lama ya dibanding dashcam. Wah, nanti dulu kali ya. Apa kita pasang yang cepet dulu apa nih? Boleh, Biar viewers boleh, kita boleh. tahu nih. Kita mau Boleh. pasang apa yang kira-kira cepet. Berarti gue perlu dashcam mirroring dashcam tuh. Betul, mirror dashcam. Ah, Baru ADC 1, ADC 2. film dong. jadi ke brainwash ada. Oke, itu berarti gue harus pasang itu ya? Ya itu dulu. Itu gampang tuh. Itu gampang. Itu nggak nyampe sejam. Kita tungguin aja. Deh, pasang, siapa yang suruh pasang nih? Yes. Oke, guys, kurang lebih 1 jam, bener perkiraan. Mobil udah beres, udah dipasang mirror dashcam pakai yang AI. Terus juga tadi ACP akhirnya Akhirnya bener juga ACP udah dipasang. Thank you. Pak Erik, thank you banget nih. Gue pengen ngerasain keamanan dan juga kenyamanan. Sekarang gue kalau misalnya parkir mundur atau mungkin di jalan gitu ya ngeliat spion, nggak keganggu sama orang-orang yang di belakang gue gitu. Thank you, kok. Thank you ya. Siap. Jadi buat kalian nih yang pengen mengupgrade si dashcam kameranya ataupun pakai mirroring kayak gue, bisa bawa aja langsung ke Mobile Tech gitu. Di mana kok? Kita ada di Gading Kirana, Timur Raya, Hal 11 nomor 1, Kelapa Gading. Nah, deket nih. Deket banget ya? Deket banget dari gue ternyata ya. Gue pikir jauh. Asli. Kok tapi kalau misalnya nanti nih gue BM lagi nih, kan gue lagi mengingat-mengingatnya ada apa aja di sini. Nah, iya. Gue bawa ke sini boleh? Lu coba dulu yang ini. Gue coba dulu. Ntar kalau ada butuh apa-apa lagi balik aja. Siap. Mantap. Oke. Siap kok. Thank you. Thank you, thank you.
Nah, buat kalian jangan lupa untuk datang ke Gias karena akan ada mobil tag di sana ya di Pre-Function 1C mulai dari tanggal 23 Juli sampai 3 Agustus. Jadi kalian akan lihat barang-barang canggih mobil tag yang ada di sana. Di Gias gue tunggu.